Kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian NTK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, hari ini kita akan mengulas atau ngobrol sedikit terkait kasus-kasus yang sering atau biasanya dialami oleh kawan-kawan yang sering jualan online atau beli online. Kayak misalkan, pasca pembelian terus proses lama di pengiriman, terus kemudian waktu di rumah itu mati, ada yang layu, ada yang sebagainya, terus bingung bagaimana caranya atau tipsnya agar bisa diselamatkan tanaman tersebut, mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kebetulan ini kemarin ada returan kirim dari Aceh, tidak nyampe COD, terus ini hampir kira-kira 15 hari. Jadi mari kita buka, terus kemudian ini contohnya nanti kita buka dan bagaimana caranya agar tanaman itu bisa diselamatkan ketika penanaman lama. Nah, jadi kalau dari kami itu medianya kami pakai kokopit dan B1. Oke, kita buka tanamannya. Wah, ini selama 15 hari kawan-kawan. Ini ada seling kelengkeng 2, terus kemudian ini seingat saya itu belimbing. Nah, tips caranya ketika baru datang, kita cek dulu dalamnya. Ini adalah belimbing. Kita cek dulu. Kita lihat medianya apakah sudah kering atau belum. Nah, kita cek dulu. Masih basah. Ini keunggulan ketika kita memakai kokopit dalam pengiriman dan dicampur dengan B1. Nah, kita apakah tanaman ini masih hidup atau tidak bisa kita lihat atau kita analisa dengan cara kita Nah, ini kalau kelihatan masih basah, ini masih ada harapan untuk hidup. Seperti itu kawan-kawan. Ya, kalau masalah rontok biasa, masalah stres itu biasa karena pengiriman jarak jauh. Oke, kemudian ini kita lihat ini juga kelengkengnya. Nah, seperti ini. Kasusnya seperti ini banyak. Kalau kebetulan ada ini tadi yang returan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita buka dulu plastiknya. Fungsinya ya kita buka dulu plastiknya, menganalisa apakah ini masih hidup atau tidak. Kita buka plastiknya dulu, ya kan, ini masih basah, kita buka dulu. Bukan berarti kalau sudah layu seperti ini tanaman mati, bukan, masih ada indikasi bisa hidup. Biasanya kan ini udah layu, udah mati, jangan dulu. Oke, setelah itu baru ini kan kita ini kasih air, sediakan air ya setengah timba cat ini, terus kemudian dikasih, kalau saya ini bukan promosi tapi kalau saya pakai B1 satu botol, satu tutup ini. Nah, kemudian kita tuangkan ke sini. Nah, terus kemudian dilanjut kita celupkan. Ini kan keluar busanya. Kita diamkan kira-kira selama 3 jam. Kita diamkan dulu. Nah, setelah 3 jam baru sambil menunggu ini kita siapkan medianya dulu nantinya. Kita kita tinggal ini anggap saja sudah 3 jam, terus kemudian kita angkat. Nah, kan merasa obatnya B1 atau apalah, bisa juga kalau tidak ada B1 ada ampas habis bekas cucian beras, itu juga bisa. Kemudian cuma air saja, kalau misalkan nggak ada juga bisa, nggak usah bingung cari obat dan lain-lain, ini juga bisa. Terus kemudian kita tidurkan dahulu. Kita tidurkan seperti ini, kita basahi semuanya. Nah,
Fungsinya biar apa namanya daun-daunnya ini kalau masih hidup itu biar bisa bersih dan bisa memakan oksigen lagi. Ini kan sudah basah, kemudian kita tidurkan. Kita tidurkan seperti ini. Ini 3 jam di apa namanya di timba, terus kemudian kita tidurkan seperti ini biar tidak stres banget selama 1 hari. Oke, selama 1 hari. Setelah itu baru kita apa namanya kita bongkar. Nah, kita bongkar, kita siapkan media. Medianya tanah apa saja, wis tanah situ nggak apa-apa, penting jangan tanah kuburan. Nanti dimarahi Pak RT. Oke, kita sediakan tanah ini. Tanahnya bebas, tanah apa saja yang ada campurannya kokopit juga bisa, tanah juga bisa, pokoknya media. Oke, kita masukkan. Biasanya selama apa namanya 1 sampai 1 bulan itu masih ada stres seperti itu, tapi tidak apa-apa, kita usahakan. Nah, seperti ini kita buka dulu. Pelan-pelan, jangan sampai tanah yang ada di dalamnya itu rontok ya. Ini seperti ini, kita tanam pelan-pelan, jangan sampai tanah di dalamnya pecah. Kasih berikut ini. Nah, kita taruh media tanam. Nah, setelah ini nanti jangan langsung ditanam, kalau bisa jangan langsung tanam di tanah kawan-kawan. Kalau nanti langsung tanam di tanah ya hampir 80% mati, apalagi kalau pengiriman jauh. Pelan-pelan ya ini. Nah, pelan-pelan kita masukkan. Nah, ini 15 hari nggak apa-apa, karena kita menggunakan media kokopit sama campurannya ada obatnya B1, atau bisa juga leri itu habis bekas cucian beras. Oke, lanjut, ini lagi kurang 1. Nah, seperti ini, jangan langsung ditaruh di tempat yang panas, tapi taruh tempat yang teduh. Nah, kira-kira kena sinar matahari 30% lah kalau setiap pagi saja. Setiap siang dan sore jangan sampai kena sinar matahari. Kita taruh. Kadang-kadang juga ada yang mati, kadang-kadang juga ada yang hidup ya. Pelan-pelan seperti ini. Kan kita taruh. Nanti kalau apa namanya sudah tumbuh, apa namanya kalau sudah sehat, akarnya sudah menjalar, itu akan terubus lagi dari sini, dari batang-batang sini akan terubus tanaman yang baru. Seperti ini. Terus kemudian kita sirami dengan air. Kita sirami dengan air ya, secukupnya sampai basah. Diharapkan nanti kalau misalkan mengganti media itu tanahnya yang diusahakan yang gembur ya. Jangan pokoknya jangan sampai dikasih pupuk kompos, kotoran hewan dan sebagainya. Selama proses seperti ini jangan sampai. Jadi biarkan saja, udah kita taruh sini, ya kan? Kita tunggu sampai tumbuh tunas yang baru. Kalau sudah tumbuh tunas yang baru dikasih pupuk. Tapi jangan pakai pupuk hewan loh ya, kotoran hewan. Cukup NPK atau ZA, nggak apa-apa, atau pupuk-pupuk yang lain, misalkan gula bisa, micin juga bisa. Nah, ngasihnya sedikit saja, jangan sampai segini, nggak usah, cuma sejimpit, misalkan segini. Nah, kayak gini ditaruhkan di sini selama 2 minggu sekali. Nah, nanti kalau sudah nunggu kira-kira 2 bulan, 1 sampai 2 bulan, ini kalau biasanya kalau sudah layu seperti ini, rontok semuanya kawan-kawan. Rontok, terus kemudian tumbuh tunas yang baru. Akhirnya nanti kalau sudah usia 2 bulan itu 2 sampai 2 bulan setengah segar seperti ini kembali. Ini dicontohkan.
Nah kan ya. Nanti kalau menganalisanya juga bisa di apa namanya, dikuak, gimana apa itu. Ini kalau biasanya masih basah itu masih hidup, tapi daun-daunnya sudah layu, nggak masalah, nanti rontok tumbuh kembali. Ditunggu dulu, ditaruh di tempat yang teduh, kena sinar matahari 30% selama 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan, insya Allah akan tumbuh tunas baru. Nah, kalau sudah tumbuh tunas baru nanti dipindah ke media tanam yang lain, misalkan dipindah ditanam di tanah nggak apa-apa, seperti itu. Lah, dalam masa karantina seperti ini jangan sampai dikasih pupuk, karena kalau dikasih pupuk akan mengganggu pertumbuhan, bisa-bisa malah mati, seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa kita ulas terkait bagaimana tipsnya agar tanaman itu bisa diselamatkan ketika habis dari perjalanan jauh seperti ini. Ini contohnya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di